terus, syahadat ulang katanya. Nih. Oh. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kok kelihatan bingung ngafalin, lupa hafalannya ya, Pak? Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya tahu tuh gimana tuh. Biasanya kalau sudah murtad gitu kan biasanya ada bahayanya itu. Kan orang nggak sembarangan. Ya, coba kita lihat. Coba kita lihatin ini apa. Lalu bagaimana yang dipersekusi ini seperti Ali Makrus dan Yudi Mulyana akhirnya kemudian dibaptis dengan ada perjumpaan dengan Yesus. Dia kaget dan dia bilang ya itu memang perjalanan iman. Orang-orang Islam kejar dia. Ali Makrus juga sama, orang-orang Islam kejar dia, ancam dibunuh. Yudi Mulyana juga sama ya. Kami rajin melakukan komunikasi. Iya kan karena memang itu ajarannya. Kalau di Kristen coba, dia jadi murtad ke Kristen terus apa? Nggak ada ajarannya untuk membunuh, nggak ada. Itu urusan Tuhan penghakiman. Kalau mereka memang sudah ada, itu sudah di bukunya itu. Memang ajarannya begitu, tertulis, tersurat, tidak tersirat, tertulis dan tersurat. Apalagi apalagi orang yang murtad dari Islam itu halal darahnya. Jadi memang wajar pasti ada ancaman. Ketika dia diancam di Cirebon oleh Hani di pesantren itu, dia diancam dikelilingin oleh Hani dan pasukan Islam itu ya, dijebak. Katanya 4 pertemuan rahasia katanya si pesantren ini. Tapi ternyata semua rame-rame datang di Mulyana itu. Diancam. Makanya lihat syahadatnya terbata-bata, nggak lancar. Diancam. Asuna Cirebon kan melihat anak saya sekolah di sana, Pak. Dia ingin menyelamatkan saya, bagaimana caranya? Maka dia lakukan klarifikasi secara tertutup. Karena video beredar, Pak. Saya susah banget tuh hubungin Bapak, nggak masuk-masuk teleponnya. Saya akhirnya saya dapat ketanya telepon ke itu kan situasi udah gawat, Pak. Itu berarti 3 hari yang lalu ya, Pak. Mulai jam 9 saya baru tidur tadi malam nih, Pak. 2 malam saya nggak tidur sebentar. Telepon WA saya karena melihat anak-anak dan istri saya, Pak. Diadakan forum tertutup, ada di Asuna gitu. Bergerombol, mereka itu mau mukulin saya, Pak. Ada yang mau bikin saya tahu mau mukulin saya dari orang pesantren. Karena mereka berusaha menahan. Akhirnya diamankan ruangan pertemuan itu, Pak. Saya disidang. Jangan mereka agama, sebenarnya apa yang terjadi. Saya cerita. Saya bilang, proses belajar saya di agama lama saya, di Kristen itu lebih lama daripada di Islam, Pak. Sehingga kalau mengalami kegoncangan, itu wajar gitu loh, Pak. Saya cerita, kegoncangan terjadi karena Yesus menampakkan diri, saya bilang, Pak. Kaget mereka, Pak. Yesus menampakkan diri, mukanya bercahaya. Ternyata Yesus benar-benar ada dan dia hidup, saya bilang gitu, Pak. Dan dari situlah saya mengalami kegoncangan. Ya memang hidup lah. Aduh, kau S2 teologi. Kok aneh-aneh juga kau. Kok sesimpel itu sih, segampang itu kau meninggalkan Yesus. Jelas turunnya. Di Islam juga apa dijarin? Bukan Yesus yang disalib itu. Orang yang diserupakan, entah siapa lah itu. Poinnya apa? Yesus hidup. Jadi ya ikutinlah yang hidup. Biarin aja mereka yang ikutin yang mati. Ngapain kau? Aduh. Yesus hidup, coy. Yesus hidup. Dan karena dia hidup, dengan setelah melewati segala macam itu, fix, dia Tuhan. Yesus Tuhan. Titik. Goncangan yang
dahsyat. Cerita begitu, Pak. Nah, saya singkatnya di backup lah, Pak, sama pesantren itu, Pak, gitu, Pak. Biasa menganiaya, ya, diancam orang halal kafir. Teman saya Omega Suparno di Semarang yang dari SD Baptis itu dibunuh sama orang Islam, dan orang yang bunuh ini bangga. Dia merasa berbuat demi Allah Subhanahu wa Ta'ala ala Islam. Ya. Nah, hal ini menjadi sorotan di PBB ya. Beberapa tempo yang lalu PBB sampai statement undang-undang penistaan agama di Indonesia dijadikan alat untuk menekan, menindas minoritas ya, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dikit-dikit penistaan agama. Coba lihat di penjara, semua penistaan agama. Semua rata-rata yang dimasukkan penjara, 99% itu orang yang menista Islam. Ya, dituduhnya menista, apapun dituduh menista Islam, mencetak buku ya yang mengkritik Islam dituduh menista Islam. Saya pun dituduh menista Islam. Fadila Mulia dibilang menista Islam, Saifuddin menista Islam, Omega Suparno dibilang menista Islam. Semua itu menista Islam dan halal darahnya untuk dibunuh. Ya, itu ajaran paling biadab yang pernah saya tahu itu. Nah, yes, saudara, makanya tinggalkan Islam ya, itu ajarannya biadab sekali kalau disuruh bunuh gitu ya. Halal. Orang mau beragama, orang percaya nggak percaya suka-suka dia kok. Oh, tidak ada pasangan dalam Islam. Nyatanya Yudi Mulyana dipersekusi, Ali Makrus dipersekusi, saya dihalalkan darahnya, Fadila Mulia dihalalkan darahnya, Saifuddin di penjara, Yusuf Roni di penjara, dan banyak orang Kristen di penjara dihalalkan darahnya, Omega Suparno dibunuh. Di mana nggak ada paksaan? Bohong lo yang bilang ngomong begitu. Muhammad bilang Muhammad bohong. Ya, saya marah sekali dengan kebohongan-kebohongan ini. Makanya dunia harus melihat, saudara harus bantu. Kecuali saudara memang senang dianiaya, hidup dalam tekanan. Baik Anda yang Hindu, Buddha, Kristen, agama apapun Anda yang sedang dianiaya oleh ormas Islam, inbox saya, tulis di kolom komentar, kasih ya, atau email saya. Sama ya, emailnya saudara bisa lihat. Mengapa nggak bisa lindungin? Karena demokrasi di Indonesia bukan demokrasi yang benar, tapi demokrasi yang mayoritas. Mayoritas masih Islam. Ya. Jadi itulah sebabnya, mari dukung gerakan menghapuskan undang-undang penistaan agama. Undang-undang penistaan agama itu undang-undang yang sangat jahat sekali. Yang Oke, itu misi yang berbeda lah ya. Negara yang lain. Dan kalau Islam semua di seluruh dunia, coba saudara lihat di Malaysia, di negara Islam begitu mayoritas, dia akan tindas semua yang minoritas. Nggak ada yang nggak. Ya, potong leher saya kalau ada negara Islam yang tidak mempersekusi minoritas. Ya, nggak ada tuh, nggak ada. Ya, semua negara Islam dia mempersekusi, dia menganiaya minoritas di negara itu. Ya. Buktinya apa? Buktinya semua orang-orang Islam yang dari sana, dari negara Islam ke sini, ke Eropa, mereka minta suaka, mereka lari dari kekejaman agamanya mereka sendiri. Dan beberapa orang yang cukup bodoh ingin mendirikan khilafah di Eropa ini. Stupid ya. Mereka mau bawa perang, mereka lari dari perang, mereka lari ke sini, terus mereka mau bawa perang itu kemari. Orang bodoh. Kenapa? Pemabuk agama diajari dogma-dogma Islam. Apakah Islam salah? Oh iya, salah. Apa memeluk Islam salah? Nggak salah, karena kalian kan memeluk Islam dari lahir, bukan pilihan. Tapi untuk mati dalam keadaan Islam, itu kan pilihan. Saudara lahir dalam keadaan Islam, itu bukan pilihan. Tapi saudara mati dalam keadaan Islam, itu pilihanmu. Apalagi saudara diracun dengan dogma, disuruh bunuh orang. Ya, ada kok Islam yang nggak bunuh orang? Oh banyak. Tapi itu bukan Islam. Untuk menjadi Islam, saudara harus melakukan apa yang dia tulis di Al-Quran. Untuk menjadi seorang Kristen, Anda harus lakukan semua yang tulis dalam Alkitab. Dan kalau saudara meleset dari Al-Quran, saudara bukan Islam. Dan kalau saudara melakukan apa yang di Al-Quran, maka saudara akan menjadi biadab.
Kalau saudara tidak melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, saudara akan sesat, saudara akan ngawur, perang salib, saudara akan mengatasnamakan Tuhan, ya, buat bunuh orang. Tapi kalau saudara melakukan apa yang di Alkitab, saudara akan penuh kasih, penuh dengan pengampunan. Saudara akan penuh dengan kemarahan ketika ada ketidakadilan. Lalu apakah kemarahan itu terus membunuh? Nggak boleh, tetap kamu boleh marah, tapi berkritik, karena ada hal yang lebih kuat, yaitu apa? Perkataan kita, Facebook kita, perkataan kita itu lebih kuat dari pedang. Great point, bro.